Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 jembatan di Pantura Brebes. Tanggapi keluhan petani soal pupuk bersubsidi, Menteri Pertanian menuding distributor dan pengecer nakal sebagai penyebabnya. Warga tangkap seorang lelaki yang selama 6 bulan melecehkan perempuan yang mengendarai sepeda motor di wilayah Demak. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi memberikan edukasi dan imbauan kepada pemilik bengkel motor di Salatiga terkait pemasangan knalpot bising atau brong. Pemilik bengkel diminta tidak memberikan jasa atau menjual knalpot brong untuk digunakan sepeda motor di luar untuk kepentingan balapan. Aparat Satlantas Polres Salatiga mendatangi sejumlah bengkel motor di Salatiga untuk memberikan sosialisasi dan imbauan ke pemilik bengkel agar tidak memodifikasi dan tidak melayani jasa pemasangan knalpot brong alias knalpot bising. Sesuai aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, knalpot brong tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya. Knalpot jenis ini hanya digunakan untuk motor balap di lintasan balap. Kepada pemilik bengkel sepeda motor di wilayah Kota Salatiga, untuk tidak memodifikasi dan tidak memasang knalpot brong dengan harapan terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan masyarakat Kota Salatiga. Kebisingan knalpot brong yang kerap dipasang pengendara sepeda motor untuk sekedar berlaga di jalan raya dinilai sudah meresahkan. Sebab suara bising yang dikeluarkan mengganggu kenyamanan warga pengguna jalan dan masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan raya. Dari komunitas ojol Salatiga mendukung dari Kepolisian Polres Salatiga memberantas knalpot brong karena sangat mengganggu kebisingan di Kota Salatiga. Polisi berjanji akan menilang pengguna motor yang menggunakan knalpot brong. Knalpot brong atau knalpot racing dibuat dengan mengurangi bagian peredam suara pada knalpot dengan tujuan memperlancar aliran gas buang agar tenaga mesin meningkat. Namun knalpot yang mengeluarkan suara yang nyaring melebihi standar kebisingan yang ditentukan, kadar polusi gas yang dibuang lebih tinggi, serta konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Warga menangkap seorang lelaki yang telah berulang kali melecehkan perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor di wilayah Demak. Tersangka sudah 6 bulan melakukan ulah bejatnya. BT tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan yang tengah mengendari sepeda motor ini berhasil ditangkap keluarga di Jalan Batusari, Meragen, Minggu tanggal 31 Desember 2023 lalu saat mencoba kabur dengan memacu kencang sepeda motornya setelah dikejar korban. Ia dengan mudah ditangkap warga setelah terjebak kemacetan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka telah melakukan pelecehan seksual kepada perempuan yang tengah mengendari motor di sejumlah lokasi. Di antaranya Batusari, Pucang Dading, Pelamongan, serta Banyumeneng. Yang mana korban pada saat kejadian sempat dibuntuti dan dipepet oleh tersangka dan melakukan aksi dengan menggunakan tangan kiri dan meremas payudara korban. Kepada polisi, tersangka yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu mengaku sudah 6 bulan melakukan ulah bejatnya dengan sasaran perempuan muda yang tengah berkendara di jalan. Untuk menyelidiki penyebab kelainan perilaku seksual tersangka, polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan sebab tersangka sudah lebih dari 10 kali melakukan pelecehan seksual. Tersangka dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Tim Resmo Polres Grobogan menangkap 2 tersangka pencurian sepeda motor lintas kabupaten. Penangkapan para tersangka berlangsung di perempatan Danyang. Penangkapan ini terjadi di lampu merah perempatan Danyang pekan lalu. Anggota Resmo Polres Grobogan menangkap 2 tersangka pencurian kendaraan motor lintas kabupaten. Tersangka Eko Wartono dan Badrodin warga Pati ditangkap setelah menerima laporan pencurian motor di sejumlah tempat.
Polisi mengidentifikasi kedua tersangka kemudian membuntuti mobil yang dikendarai mereka dan menyergap keduanya saat berhenti di lampu merah Danyang. Melihat ada yang diduga melakukan ini adalah menggunakan roda 4 dengan ciri-ciri tertentu. Nah, kemudian dari hasil identifikasi tersebut kita lakukan penyelidikan lebih jauh, kemudian kita amankan ketika para pelaku ini akan melaksanakan aksinya di wilayah Grobogan juga. Sasaran tersangka adalah motor yang diparkir di tempat sepi. Tersangka mengaku baru kali ini tertangkap polisi. Uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk kebutuhan hidup dan foya-foya. Dari hasil kesehatan, uang berapa juta? Berapa? Foya-foya. Dari dalam mobil yang digunakan tersangka, polisi menemukan 2 unit sepeda motor hasil curian dan menyita 1 motor lagi, sehingga total ada 3 motor hasil curian yang diamankan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Usai jalani serangkaian perawatan, nyawa seorang polisi yang tertabrak mobil di Klaten tak tertolong. Ia jadi korban tabrakan saat bertugas di Simpang 4 Klaten Town Square pada akhir Desember lalu. Prosesi penghormatan. Aibda Suharseno dimakamkan di Desa Merbung, Klaten Selatan. Anggota Satlantas Polres Klaten ini meninggal dunia karena tertabrak mobil di jalan. Pada 23 Desember lalu, almarhum bertugas di Simpang 4 Klaten Town Square. Tiba-tiba mobil berbelok dari arah Boyolali ke Klaten lalu menabrak korban. Aibda Suharseno sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Surakarta dan pulang jalani rawat jalan. Namun ia mengembuskan nafas terakhir pada 1 Januari kemarin. Tersangka pun mengakui bahwa memang dia lalai. Dia tidak melihat pada saat akan berbelok ke arah alun-alun, dia tidak melihat karena pandangan dia tidak ke depan tapi menoleh ke kiri. Dan itu juga kita lihat rekaman CCTV, ada indikasi juga bahwa yang bersangkutan itu memegang handphone. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil dinilai kurang konsentrasi sehingga menabrak korban. Pengemudi kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa itu dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.